Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Yolanda. Di video kali ini seperti judul videonya, aku mau cerita tentang penyakit aku, kista ovarium. Aku juga kaget kenapa aku bisa sakit kayak gini, karena badan aku tuh actually nggak ada masalah apa-apa, kayak cuman sakit perut aja waktu itu. Terus ke dokter dan USG. Tiba-tiba ternyata ada kista gitu. Dan aku di sini cuman mau cerita aja sih, cuman mau sharing gitu supaya nanti bisa jadi pengalaman juga buat kalian-kalian cewek-cewek, supaya jangan terlalu memforsir diri, jangan terlalu menormalisasi perubahan dalam tubuh kalian, dan supaya kalian juga lebih jaga kesehatan gitu. Di video ini juga nggak ada unsur untuk menakut-nakuti ya, jadi kayak semuanya bener-bener apa yang aku alamin, pure. Jadi kalau kalian nonton video ini dan kalian takut, mungkin jangan ditonton. Tapi kalau kalian kepo dan kalian mungkin untuk menambah pengetahuan gitu, bisa banget ditonton karena pasti video ini bakalan bermanfaat sih menurut aku. Jadi ya udah, nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung mulai aja cerita-ceritanya. Oke, jadi pertamanya aku mau cerita tentang kronologi kenapa aku bisa tahu kalau aku sakit gitu kan. Jadi waktu itu tanggal berapa ya, sehari sebelum nyepi kalau nggak salah, aku itu ke kantor BPJS sendirian naik motor. Nah, aku nggak lama kok di BPJS, kayak cuman 10 sampai 15 menit kalau nggak salah. Dan aku tuh pulang waktu itu, langsung pulang. Terus pas pulang itu ke parkiran motor, tiba-tiba perut aku sakit banget yang kayak sampai ditusuk-tusuk gitu loh. Tapi cuman sakit di sebelah kanan doang anehnya. Nah, aku tuh punya mah juga kan, jadi aku tuh ngiranya pertama mah gitu. Tapi agak aneh juga kalau misalkan mah, soalnya biasanya kalau mah itu aku sampai yang sakitnya tuh ke seluruh perut. Tapi kalau ini tuh kayak cuma bener-bener di bagian kanan doang. Aku juga ngerasain kayak pusing, mual juga. Terus kayak apa ya, bener-bener mualnya tuh yang kayak mau muntah gitu tapi nggak ada isinya. Terus aku lemes juga, black out, kayak hampir mau pingsan gitu. Tapi aku nggak bisa pingsan juga karena aku sadar kalau aku tuh punya tanggung jawab ya sama motor aku, terus sama diri aku sendiri. Apalagi parkiran motor di BPJS ini tuh kayak yang di tanah kosong gitu dan ada tukang parkir satu cowok. Jadi kayak aku takut banget kalau sampai aku pingsan di sana gitu kan. Jadi akhirnya aku kayak inhale exhale, terus berusaha untuk tenangin dulu diri aku sampai udah lumayan enakan. Akhirnya aku baru pulang gitu. Di rumah pun ternyata aku nggak ngerasa enakan gitu. Aku sampai tidur pun juga nggak ngerasa enakan. Aku bilang sama mama aku, bilang sama si Ivo juga, kayak gimana nih aku sakit perut dan lain-lain. Terus kata mereka, ya coba aja kamu ke dokter gitu. Tapi nggak mungkin besoknya, karena kan besoknya tanggal merah, nyepi gitu. Terus aku bilang ya udah tunggu aja besok, kalau misalkan emang masih nggak enakan ya besoknya lagi aku ke rumah sakit gitu. Terus besoknya kan hari nyepi, ya hari nyepi, hari libur menurut aku gitu kan. Jadi akhirnya aku ajak adik aku jalan-jalan ke Tunjungan Plaza. Nah, kalian tahu kalau Tunjungan Plaza itu ada 6 mall, jadi bener-bener gede banget. Dan aku itu parkir di TP6. Terus aku itu jalan-jalan ke H&M itu di TP3. Dan aku tuh cuma muter-muter aja di daerah H&M itu sama coba-coba baju gitu. Dan itu sakitnya keulang lagi, persis banget gejalanya kayak yang di BPJS itu. Terus bener-bener aku tuh kayak gak bisa jalan gitu loh. Bener-bener yang harus duduk. Bener-bener udah gak ngerti lagi nih sakitnya parah banget. Terus aku harus cepet-cepet pulang gitu lah intinya. Akhirnya aku pulang, terus aku cerita juga ke mama, ke Ivo hal yang sama. Akhirnya mereka semua bilang kamu harus ke dokter gitu. Ya udah, akhirnya besok aku ke internis penyakit dalam. Terus internisnya bilang kayak ini aku nggak bisa bilang kalau kamu sakit apa karena kita harus USG gitu. USG-mu nanti abdomen atas bawah supaya kita bisa tahu apa yang kamu sakit gitu kan. Nah, kalau perkiraan dokter internis sih karena posisinya di sana, jadi mungkin perkiraannya satu cuman kram otot, kedua itu usus buntu, dan ketiga itu infeksi saluran kemih. Tapi kalau yang infeksi saluran kemih sama yang kram otot itu bisa kasih obat. Sedangkan kalau yang usus buntu ya kita tahu semua kalau emang harus dioperasi gitu. Tapi aku nggak bisa USG hari itu juga karena posisinya kayak lagi rame banget rumah sakitnya dan itu juga udah sore. Jadi mau nggak mau aku harus USG besoknya di hari Sabtu. Jadi ya udah besoknya aku puasa dari jam 4 pagi sampai jam 9. Terus aku USG sama aku uji urin. Terus waktu aku USG itu tuh lucu banget karena nggak ada masalah apa-apa sebetulnya di bagian badan aku. Terus dokter radiologinya tuh kayak bingung, kenapa kok kamu sampai USG gitu. Ya aku cerita aku sakit di sebelah sini dok gitu-gitu. Dan dokternya kayak langsung, mensmu lancar gitu. Ya aku bilang mensku tuh lancar, kayak emang selalu datang setiap bulan, tapi volumenya kadang agak ngawur. Jadi kadang bulan ini deres, bulan depan tuh kayak cuma berapa tetes gitu. Terus depannya lagi deres, terus bulan depan lagi kayak cuma berapa tetes doang. Jadi bener-bener kayak berantakan gitulah siklusnya. Dan aku emang kayak telat banget gitu loh. Biasanya kan kalau cewek itu kayak 28 sampai 30
32 hari gitu kan. Nah aku itu bisa sampai 36 hari, bisa sampai 40 hari. Terus kalau mens juga paling bisa cuma 3 hari apa cuma 5 hari gitu. Jadi kan emang kayak agak nggak normal gitu kan. Cuman ya aku kayak ya biasa aja. Oh ya masih mens gitu. Terus dokternya kayak langsung ini mukanya berubah gitu loh setelah aku bilang kalau mensku nggak lancar dan sejenisnya. Terus yang dia awalnya cuma abdomen atas bawah doang, dia tuh ngarahnya langsung ke kandungan gitu loh. Terus dia bilang kayak ini kayaknya ada kistanya deh gitu. Dan ini ukurannya besar loh tuh kayak gini seginian. Dia kayak nunjukin di LCD-nya gitu kan. Terus aku kayak langsung kaget banget karena itu kan gak ada di list prediksi dokter internis ya. Tiba-tiba kok langsung kiste gitu. Dan aku juga ngeliat kalau misalkan dokternya tuh gambar. Jadi dia tuh bener-bener gambar di depan mata aku. Di LCD-nya tuh dia gambar kayak 12 cm. Terus ada lagi kayak lebarnya tuh 7 gitu. Jadi bener-bener kayak wah parah banget nih kayaknya kiste beneran gitu. Terus habis itu tapi dokter radiologi kan gak bisa bilang apa-apa ya. Kayak semua kan keputusannya dokter spesialis gitu. Habis dapat hasil dari radiologi sama hasil urin, aku langsung ke dokter internisnya dan dia memang bilang kalau kamu kena kista gitu. Jadi setelah ini aku rujuk kamu ke Obgyn. Kamu harus ke sana segera supaya ditindaklanjuti karena ini cukup besar kayak 12,97 kali 7 kali 12 lagi. Nanti aku ukuran realnya aku bakalan taruh di sebelah sini. Tapi kayaknya kalau sudah sebesar ini opsinya emang dioperasi. Ini kistanya di ovarium ya, dia bilang sebelah kanan. Nggak usah khawatir, ini kayaknya jinak karena kamu masih muda gitu. Cuman gitu doang kayak ini nggak akan ini tuh jinak karena kamu masih muda gitu. Terus ya udah aku langsung pulang. Dari situ kita diskusi, aku sama mama sama Ivo juga diskusi kayak gimana nih kita ke dokter kandungan mau di rumah sakit mana. Itu sih untuk kronologinya. Terus setelah itu aku langsung ke dokter kandungan di hari Senin karena kan itu hari Sabtu. Terus Minggu libur, Senin kita ke dokter kandungan. Terus masuk di Obgyn, kita dibilangi macam-macam kayak kenapa aku bisa kayak gini gitu-gitu kan. Ya biasalah basa-basi gitu. Terus langsung USG lagi gitu. Nah pas di USG emang bener ada kiste di ovarium. Terus dokternya ini bilang kayak ini tuh gede banget, bahkan even bigger daripada 12 cm. Jadi kayak menurut dia tuh ini tuh bisa 15-an gitu actually. Bahkan kayaknya bisa lebih karena panel USG-nya dia itu sekitar 15 cm dan kiste aku tuh masih belum ketemu ujungnya. Dan emang kiste aku ini sepertinya tipikal yang jinak. Terus menurut dia tipikal kiste aku ini tipikal yang nyebelin gitu loh. Jadi kalau misalkan kita biarin dia di situ terus, dia itu bakalan kayak cepet gede, terus lengket-lengket juga. Jadi dikhawatirkan tuh bisa lengket-lengket ke usus, ke ovarium yang temennya gitu-gitu. Jadi makanya emang harus segera diangkat, dokternya bilang. Terus juga ini tuh dia nggak ngerti ovariumku yang sebelah kiri itu ada kistanya juga apa enggak. Tapi dia bilang kalau misalkan ada kistanya juga, nanti itu bakalan diblodosin aja gitu. Pokoknya kayak diurusin lah. Tapi dia nggak akan sampai ngapa-ngapain yang sebelah kiri itu. Karena kan aku belum menikah, aku juga belum punya anak. Jadi dia manage untuk menjaga ovariumku yang sebelah kiri itu sama kandungan aku. Soalnya ini kisahnya besar banget kan, jadi kayak udah posisinya itu mendesak yang ovarium kiri juga, plus mendesak yang kandungan aku juga gitu. Karena emang terlalu besar itu tadi. Ya pokoknya intinya kayak gitu. Terus dokternya juga bilang kalau misalkan ovarium aku yang sebelah kanan ini dengan sangat terpaksa itu harus dipotong juga. Karena emang udah terlalu rusak lah istilahnya. Soalnya kan basically ovarium tuh kayak cuma 3 cm besarnya. Tapi karena aku udah ada kistenya, udah kayak melar banget jadi sekian belas senti, jadi pasti udah nggak mungkin ada jaringan bagus dalam ovarium itu gitu. Dan kalau misalkan dipertahankan juga pun aku cuman punya kayak sekitar segini ovariumnya. Jadi menurut dokternya kayak itu nggak worth it untuk dipertahankan. Terus ya udah, jadi fixnya memang harus dioperasi. Jadi pada saat video ini dibuat, aku itu ceritanya lagi nunggu operasi karena untuk operasi pun itu aku harus nunggu sampai kondisi aku itu telah menstruasi dan dalam kondisi bersih. Soalnya kalau misalkan aku operasi kayak deket-deket mens atau mungkin pada saat menstruasi gitu ya, itu tuh katanya bakalan perih banget. Jadi mending jangan, jadi mending tunggu aja sampai bersih dulu, baru kita bisa operasi gitu kata dokternya. Terus buat kalian yang mungkin tanya, kayak aku tuh dikasih obat apa sama si dokternya. Kalau dari dokter yang Obgyn ini, aku dikasih obat ini, Visane.
Ini tuh mahalnya luar biasa, kayak satu kardus ini tuh isi 2 strip kali 14 tablet. Jadi satu dus ini tuh isi 28 tablet dan harganya tuh bisa 600.000 sampai 700.000. Luar biasa banget. Cuman aku belinya baru satu strip aja seginian. Ini aku minum terus setiap hari, 1 kali sehari, dan penggunaannya tergantung sama dokter kalian masing-masing. Tanya obat ini tuh bisa bikin aku itu nggak terlalu lengket kistenya. Jadi nanti gampang lah buat peluruhan gitu. Kemarin sih waktu pertama kali minum tuh kayak langsung keluar gumpal-gumpal gitu waktu aku pipis. Aku kayak kaget banget sama darah putih juga. Kata dokternya sih itu normal karena mungkin si obat ini tuh mengeluarkan hormon-hormon dalam badan aku gitu loh. Nah, terus ini mungkin aku juga mau ngomongin ya. Hal pertama yang aku notice setelah aku tahu kalau punya kiste itu adalah bagian perut aku tuh buncit banget ternyata. Nah, jadi kalau kalian tahu aku, badan aku tuh gede dan tinggi. Jadi ketika aku perutnya buncit, aku tuh merasa kayak ya udah nggak ada masalah gitu. Mungkin aku cuman gendut aja, makanya aku buncit. Tapi setelah aku kena kiste ini, aku tuh ngerti kalau misalkan perut aku tuh buncitnya juga nggak normal. Terus kadang juga kalau misalkan mau mendekati menstruasi tuh, aku tuh kayak orang hamil banget gitu. Bahkan sekarang pun kalau kalian lihat perut aku secara closely, itu tuh aku kayak orang hamil gitu. Padahal aku tuh nggak hamil. Terus di bagian yang ini si bawah perut itu juga kayak keras banget. Jadi kayak ada sesuatu yang menonjol juga gitu, kayak bola banget. Ketahuan kalau bulat gitulah. Karena emang posisi kistenya tuh di situ sebetulnya. Nah, terus ada juga beberapa pantangan makan yang nggak dibolehin sama dokternya. Jadi selama beberapa hari ini sampai menuju operasi, aku tuh nggak boleh makan kacang-kacangan, sayur brokoli, anggur merah, ayam yang disuntik, makanan instan, sama ini sih, produk olahan kacang-kacangan juga nggak boleh. Jadi kayak kedelai, tahu, tempe, susu kedelai, kecap itu nggak boleh terlalu banyak gitu. Bahkan kalau misalkan dalam bentuk utuh yang kacang tuh kalau bisa dikurangi. Kenapa? Karena makanan-makanan itu tuh mengandung hormon estrogen. Tapi aku pernah juga lihat di YouTube apa gitu, bukan estrogen secara real, tapi kayak komponen ini tuh mirip sama estrogen gitu. Nah katanya kalau kiste kayak aku itu justru makanannya adalah hormon estrogen ini. Jadi makanya makanan-makanan yang mengandung estrogen tuh jangan terlalu banyak dikonsumsi kayak gitu. Terus aku juga nggak boleh minum manis-manis, makan manis-manis yang terlalu banyak. Bahkan aku kalau makan nasi putih pun juga nggak boleh banyak-banyak, kayak harus dikit gitu. Kenapa? Karena secara umum gitu ya, makanan sel-sel abnormal di tubuh kita itu adalah gula. Jadi nggak boleh terlalu banyak. Dan aku juga realize sih, kayak aku tuh selama ini sweet tooth banget. Jadi aku suka banget makan cake, makan yang beng-beng gitu-gitu loh, yang coklat-coklat, yupi, terus minum yang manis-manis kayak larutan, teh pucuk gitu-gitu. Jadi bener-bener hidup aku tuh nggak sehat, terutama in sugars ya. Jadi kalau kalian masih suka minum manis sama makan makanan yang mengandung estrogen itu, please dikurangi aja. Terus kalau perlu cek diri kalian secara rutin ke dokter kandungan. Jadi kalian bisa tahu secara dini kayak kalian tuh sakit atau enggak gitu. Gak usah takut sih menurut aku, karena lebih baik kalian tahu lebih awal daripada kalian tahu di akhir kayak aku gini. Terus kapan hari juga aku tuh ada cek apakah kista aku tuh jinak atau enggak gitu. Karena kalau misalkan enggak jinak atau kayak mengarah ke tumor atau yang lebih parah lagi, itu dokternya nggak bisa ngoperasi karena harus operasi di tempat yang rumah sakit gede, rumah sakit besar kayak Sutomo atau mungkin rumah sakit onkologi. Itu kan kalau onkologi emang khusus nanganin yang kayak aku gini. Jadi emang harus operasi di situ-situ gitu. Cuman kemarin karena dilihat kayak kistanya jinak dan kayak cuman isi cairan doang, jadi ya dokternya bisa operasi di tempat yang dia biasa operasi. Terus persiapan sebelum operasi dari aku sendiri sih mungkin lebih ke mental ya, supaya nggak terlalu stres juga, karena basically operasinya tuh kayak operasi sesar gitu katanya. Dokternya juga bakalan bilang kayak kamu tuh operasinya dipotong lurus gini, bukan yang di bawah perut. Jadi memang agak sedikit mental breakdown juga karena aku suka pakai baju yang agak kebuka gitu loh. Jadi kalau misalkan dioperasi di bagian situ kan otomatis bekas operasinya akan kelihatan gitu kan. Terus concern aku sekarang yang paling besar juga adalah masalah keturunan juga sih, karena katanya kalau misalkan indung telur kalian dipotong satu, itu rate kalian untuk punya anak tuh juga turun. Kayak misalkan actually 100% itu jadi sekitar 70%-an. Itu pun kalau ovarium kalian satunya tuh sehat gitu. Terus kemarin untung juga sih Ivo kan ikut ke rumah sakit terus. Dia juga ikut masuk sama dokternya. Maksudnya kayak dia ikut ngomong sama dokternya dan dia juga tahu detail gimana kondisi aku gitu kan. Jadi kemarin juga aku langsung tanya kayak, kamu gak apa-apa kah kalau aku kayak gini gitu-gitu. Terus dia sih kayak ya udah gak masalah, mau kayak gimana lagi gitu kan. Yang penting kamu sehat dulu gitu. Terus aku juga bilang kayak tanyain dulu orang tuamu, papa mamamu gitu kan. Karena kalau misalkan udah bahas kayak keturunan gini kan pasti nyambungnya ke orang tua gitu loh.
loh, kayak mereka emang nggak masalah atau gimana gitu kan. Menurut aku ini penting banget kalian tanyain sih, soalnya ketika udah masuk ke hubungan yang pernikahan gitu, jangan sampai masalah ini tuh jadi batu gitu loh di hubungan kalian nanti. Emang sekarang aku juga takut sih sebetulnya, kayak mungkin bisa aja sekarang dia bilang baik-baik aja, tapi ketika nanti udah menikah, udah punya anak, teman-teman kita, dia kayak kepingin juga dan aku jadi terbuli gitu karena aku kan pasti agak susah punya anak. Cuman ya kata dia dipikir aja nanti gitu, toh ya dokter juga kasih semangat, kayak si dokternya tuh bilang ya kan kalau punya anak kan gak cuman satu cara gitu, kalian bisa bayi tabung, kalian bisa cara lain gitu, jadi jangan patah semangat. Toh juga banyak juga orang-orang yang kayak ovariumnya 2 pun sulit punya anak, ada juga yang ovarium cuma 1 pun punya anaknya cepet gitu. Jadi untuk masalah anak-anakan ini jangan terlalu dipikir berat-berat gitu. Terus juga jangan sampai ovarium kamu yang sebelah kiri itu juga punya masalah yang sama seperti yang sebelah kanan ini. Jadi please banget pola makan dijaga, terus sering-sering kontrol aja ke dokter kandungan kayak gitu-gitu. Karena kalau misalkan ovarium aku yang kiri bermasalah, itu pasti kandungan aku juga akan langsung diangkat, which mean aku gak bisa punya anak gitu loh. Ya kayak gitu aja sih ceritanya. Jadi kalau kalian lagi sakit kayak aku, semangat, kalian gak sendiri. Penyakit ini emang ya bisa datang kapan aja gitu lah. Dan kalau kalian belum sakit, jangan sampai sakit, jaga pola makan, yang sehat-sehat terus, bahagia terus, jangan terlalu stres, karena katanya juga aku tuh bisa kayak terlalu stres gitu loh sampai jadi kista gitu. Kayaknya sih aku pernah baca kayak gitu juga. Jadi ya gitu aja dari aku. Thank you so much for watching. Kalau kalian nonton sampai sini, kalian terbaik. I think that's it. Semoga kalian sehat selalu, Tuhan berkati, dan I see you guys in my next video. Bye bye.